Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Ulin Nikmah, dan rekan saya, Bu Yuli Martianingsih. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching dengan modul Tirta pada modul 2.3. Pada kasus pertama ini, saya sendiri akan menjadi coach, sedangkan rekan saya, Ibu Yuli Martianingsih, yang akan menjadi coaching. Oke, sekarang saya mulai. Nak, nanti jam istirahat ke ruang Bu Guru ya. Iya, Bu. Oke, sayang sini duduk di samping Bu Guru. Iya, Bu. Oke, Mbak Yuli, selamat pagi Mbak Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Selamat pagi, Bu Ulin. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Mbak Yuli, saya dengar dari Mbak Nila, teman sebangku kamu, katanya Mbak Yuli ada yang mau dibicarakan sama Bu Ulin. Betulkah itu, Nak? Iya, Bu. Tapi saya malu, Bu, untuk cerita langsung ke Bu Ulin. Oke. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Mbak Yuli bicarakan sama Bu Ulin? Jangan malu, Nak. Iya, Bu. Jadi saya mohon maaf dulu ya, Bu, mengganggu waktu Bu Ulin. Jadi gini Bu, saya itu ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba mewarnai tingkat kecamatan. Tapi saya kurang percaya diri Bu, saya merasa minder gitu loh Bu. Oh, jadi seperti itu. Mbak Yuli itu merasa kurang percaya diri, Mbak Yuli merasa minder untuk mengikuti lomba mewarnai tingkat kecamatan ya. Oke. Iya Bu. Kira-kira rasa kurang percaya diri atau minder seperti apa sih yang ada di bayangan Mbak Yuli? Coba gambarkan secara lebih rinci pada Ibu. Iya Bu, jadi saya merasa teknik mewarnai gambar saya itu kurang bagus Bu. Meskipun di sekolahan teknik mewarnai saya itu dinilai bagus oleh teman-teman dan yang lainnya. Tapi saya merasa itu masih kurang Bu. Hmm, jadi Mbak Yuli itu merasa bahwa teknik mewarnainya kurang bagus ya. Iya. Selain itu, mungkin ada alasan lainnya yang buat Mbak Yuli itu merasa kurang percaya diri atau minder, adakah, Nak? Sebenarnya iya Bu. Coba Jadi ceritakan. Dulu itu saya pernah ikut lomba mewarnai, Bu. Namun gambar yang saya warnai itu kalah bagus dari peserta lainnya. Kemudian saya merasa malu, Bu, karena saya tidak menang. Jadi saya tidak dapat piala. Jadi Mbak Yuli itu dulu pernah mengikuti perlombaan mewarnai, namun Iya, belum beruntung untuk menjadi juara sehingga Mbak Yuli merasa malu, seperti itu? nggih, Bu. Oh iya, sekarang menurut Mbak Yuli nih, adakah hal lain yang lebih bermakna selain menjadi juara dan mendapat piala? Apa Ada ya, nggak? Bu, ya? Ya, kira-kira apa ya? Hmm. Sebenarnya sih Bu, ketika saya lomba itu saya senang Bu, karena saya bisa melihat dan menyaksikan langsung peserta lain mewarnai dengan teknik-teknik menarik. Jadi menurut saya itu hal yang baru. Saya mengamati, kemudian saya mencoba mempraktikkan teknik itu. Lah, ternyata bagus juga Bu. Tapi ya tetap aja, Bu, saya merasa kurang percaya diri. Jadi ya kalau saya ditunjuk menjadi perwakilan sekolah, saya takut mengecewakan, Bu. Oh, jadi seperti itu. Sekarang Bu Lin tahu bagaimana perasaan Mbak Yuli ketika Mbak Yuli itu ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba mewarnai tingkat
kecamatan. Oke, kira-kira nih Mbak Yuli, tahu tidak ya mengapa tuh sekolah menunjuk Mbak Yuli untuk mengikuti lomba mewarnai itu? Tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu alasannya, tiba-tiba ditunjuk aja gitu. Oh iya, kalau seperti itu, gini Mbak Yuli, kami dari pihak sekolah itu menunjuk Mbak Yuli karena Mbak Yuli itu sebenarnya mempunyai bakat yang bagus dalam mewarnai. Menurut Mbak Yuli nih, apa saja kemampuan Mbak Yuli dalam mewarnai gambar? Coba dijelaskan pada Bu Ulin. Apa ya, Bu? Hmm, Kalau menurut saya ya Bu ya, teknik mewarnai saya itu memang lebih bagus Bu dibandingkan dengan teman sekelas lainnya. Saya juga mampu mewarnai dengan baik dan rapi, serta saya tahu cara teknik pewarnaan gradasi Bu, sehingga itu bisa mempertegas gambar yang saya warnai Bu. Kira-kira Dan ada lagi, Mbak Yuli? nggak ada Bu, saya kira cuman itu aja Bu, kelebihan saya dibanding yang lainnya. Nah, itu bagus sekali Mbak Yuli. Ibu rasa kemampuan Mbak Yuli dalam mewarnai itu sudah lebih dari cukup, Nak, untuk bisa mengikuti perlombaan ini. Oke, sekarang kira-kira rencana apa yang ingin Mbak Yuli lakukan agar Mbak Yuli itu bisa lebih percaya diri, tidak minder dalam melakukan perlombaan ini? Apa ya Bu ya? Oh iya, jadi rencana saya yang pertama itu minta tolong Bu Ulin yang pastinya. Saya minta tolong Bu Ulin untuk membantu dan mendampingi saya pada saat berlatih. Kemudian Bu Ulin juga memberikan penilaian mengenai gambar bagaimana yang sudah saya warnai, apakah bagus atau tidak. Mungkin itu Bu. Oke, bagus sekali rencana Mbak Yuli dan Bu Ulin juga akan sangat senang hati untuk membantu Mbak Yuli. Selain dari rencana yang disebutkan di atas, apakah ada rencana lainnya Nak untuk membantu kamu lebih percaya diri lagi? Karena saya suka mewarnai, Bu, mungkin saya akan lebih sering berlatih mewarnai baik di rumah maupun di sekolahan, Bu, biar saya semakin terampil gitu. Kemudian saya juga akan memperlihatkan gambar yang sudah saya warnai kepada teman-teman dan juga kepada yang lainnya, Bu, biar saya itu punya rasa percaya diri gitu, Bu, enggak takut lagi. Gitu. Ya, saya pikir itu bisa membantu mengatasi trauma atas kegagalan saya pada perlombaan sebelumnya, Bu. Oke, itu bagus sekali, Nak. Ternyata rencana kamu luar biasa. Bu Guru yakin kamu pasti bisa lebih baik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kamu yang pernah mengikuti lomba mewarnai. Kemudian yang ingin Bu Guru tanyakan lagi, apakah sekarang kamu sudah merasa lebih percaya diri untuk mengikuti lomba mewarnai di tingkat kecamatan? Iya, Bu, sekarang saya lebih percaya diri lagi, Bu, untuk mengikuti lomba. Pokoknya saya terus berlatih dan mencoba. Masalah hasil itu nanti, saya akan tetap berusaha dan serahkan sama Allah ya, Bu, ya. Iya, betul sekali. Masalah hasil itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terpenting bagi kita yaitu kita berani mencoba, kita berani untuk percaya diri dan kita berani untuk menunjukkan kompetensi kita, kreativitas kita kepada dunia luar. Masalah menang kalah kita serahkan pada Tuhan. Dan Bu Lin juga berdoa semoga kamu mendapatkan hasil sesuai apa yang Mbak Yuli inginkan. Tetap semangat ya Nak. Oke. Iya, semangat, Bu. J. Selanjutnya Mbak Yuli, adakah komitmen yang Mbak Yuli yakini terhadap lomba ini? Komitmen itu apa ya, Bu, ya? Oh iya, gini Mbak Yuli, komitmen itu
itu secara sederhananya yaitu berarti janji untuk melakukan sesuatu. Apa yang ingin Mbak Yuli lakukan agar lebih bisa mempersiapkan lomba mewarnai kali ini? Seperti itu. Jadi komitmen saya untuk persiapan lomba ini ya Bu ya, yang pastinya saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Bu Guru, dengan teman-teman, dan juga mungkin saya akan meminta bantuan paman Bu. Karena paman saya itu adalah guru seni. Jadi paman itu banyak mengajarkan teknik-teknik mewarnai gitu Bu. Nah, dengan apa yang saya lakukan itu, ya saya berharap saya bisa menjadi pemenang ya Bu Lin ya. Ya, oh ya betul sekali. Berarti selain dari buku Bu Ulin, kemudian rekan-rekan yang siap membantu, berarti Mbak Yuli juga mendapatkan bantuan dari paman ya Mbak Yuli yang notabene adalah guru seni. Ya, Oke, mudah-mudahan dengan komitmen yang Mbak Yuli buat nantinya mudah-mudahan Mbak Yuli bisa menjadi juara seperti yang Mbak Yuli inginkan. Gitu ya amin. Mbak Yuli ya. Iya, makasih nih Bu Ulin. Saya jadi percaya diri lagi nih Bu Ulin. Iya, sama-sama sayang. Oke, kalau begitu Mbak Yuli boleh kembali ke ruang kelasnya. Oke, Mbak Yuli. Nggih. Nggih, assalamualaikum Bu Ulin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Eh, Selanjutnya, praktek coaching model Tirta kasus kedua, saya sebagai coach dan Bu Ulin sebagai uji. Oke, Siap mulai ya Bu Ulin ya. siap Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Selamat pagi Bu Yuli. Nggih, waalaikumsalam Bu Ulin. Selamat pagi juga. Ada apa nggih? Ya sebelumnya saya mohon maaf dan minta waktunya ya Bu Yuli ya. Nggih, Saya siap. itu mau bercerita tentang apa yang saya alami Bu ketika pelaksanaan supervisi pembelajaran oleh pengawas sekolah saya. Oh, supervisi pelaksanaan pembelajaran nggih Bu nggih? J. Nggih, monggo Bu Ulin, apa yang mau Bu Ulin ceritakan? Ayo. Oke, gini tapi nggak mengganggu waktunya J Bu J. Boten, saya sedang kosong kok Bu ini. Oh ya, jadi begini Bu Yuli, saya itu baru saja mendapatkan teguran Bu dari kepala sekolah saya yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang Ya, kebetulan tadi melakukan supervisi saat saya mengajar. Kemudian pengawas sekolah tadi memberikan informasi bahwa ketika saya mengajar itu belum menggunakan buku teks bacaan. oh iya, Memang saya sadari bahwa ketika saya mengajar itu saya itu memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya Bu. ya, Dan ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan bahwa jika saya itu mengajar tetap mengacu pada kurikulum, meskipun ya, saya itu belum menggunakan buku teks. Nah, nampaknya pengawas tersebut agak tersinggung, Bu. Kemudian memberikan laporan hal tersebut kepada sekolah, kepada kepala sekolah saya. Jadi kira-kira bagaimana itu ya Bu ya? oh begitu ya Bu ya. Berarti kan jenengan sudah bagus loh Bu, mengajar menggunakan media dan sumber belajar lainnya, tapi masih tetap sesuai dengan kurikulum. Kira-kira ya Bu, apa yang mau Bu Ulin dapatkan dari obrolan kita pada hari ini ya Bu? Yang ingin saya dapatkan dari obrolan ini tentu saja saya akan kita akan mencari solusi yang terbaik itu Bu atas permasalahan yang saya utarakan tadi. Semoga masalah ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Makanya saya butuh sharing dari Bu Yuli. Seperti itu Bu. Iya, semoga sharing kita bisa menemukan solusi dan memberikan pencerahan buat Bu Ulin ya Bu, sama-sama belajar ya. Iya, iya Bu, betul Bu.
Jadi gini Bu Ulin, kira-kira menurut panjenengan, apa ya yang menyebabkan atau hambatan apa yang menyebabkan Bu Ulin itu mengajar tanpa buku teks? Iya Hambatannya Bu, apa? nggih. Gini Bu, saya itu sudah terbiasa ya Bu untuk Hmm, menggunakan beberapa sumber belajar dalam praktik pembelajaran saya. Sumber belajarannya pun beragam Bu. Saya sesuaikan dengan minat, potensi, serta gaya belajar anak-anak. Kemudian saya juga terbiasa untuk membuat bahan ajar sendiri Bu yang saya sesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajar anak-anak sendiri. Jadi dengan melakukan hal tersebut saya merasa bahwa pembelajaran nanti akan semakin bermakna bagi anak-anak, bisa belajar sesuai dengan kecepatannya. Seperti itu Bu. Oh, nje, berarti karena Bu Ulin sudah terbiasa mengajar dengan sumber belajar yang beragam ya Bu. Dan J itu Bu. dengan sesuaikan dengan minat, kemudian gaya belajar anak gini. J. Nah, selanjutnya, menurut Bu Ulin, akan menjadi suatu kelebihan jika jenengan mengajar dengan model demikian ya, sumber belajar yang variatif, tapi tidak menggunakan buku teks. Menurut jenengan apa kelebihannya? Oh iya Bu, menurut saya Bu ketika saya tidak terpacu pada buku teks saja itu Bu, saya itu lebih merasa merdeka dalam mengajar dan anak-anak juga Hmm, lebih merdeka dalam belajar karena sumber-sumber yang digunakan itu saya sesuaikan dengan eh, kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Terkadang saya juga menggunakan sumber belajar yang sangat dekat dengan anak, misalnya observasi lingkungan sekitar sekolah itu ya. lebih bermakna pada anak daripada kita mengacu pada sumber belajar dari buku teks Bu. Oh, Seperti itu Bu. nggih. Jadi kalau boleh tahu nggih Bu, sumber belajar yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kesehariannya itu apa nggih? Dalam keseharian pembelajaran yang saya lakukan itu Bu, itu menggunakan beragam sumber belajar Bu, khususnya yaitu sumber belajar yang memaksimalkan potensi diri dari siswa, Hmm, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya karena iya, kita iya. tahu bahwa anak itu kan sekarang ada di era industri 4.0 ya Bu. Jadi Hmm, untuk anak itu lebih suka ke IT. Jadi sumber belajar saya itu biasanya saya mengintegrasikan teknologi saya masukkan ke dalam sumber belajar. Selain itu juga khasanah-khasanah atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di lingkungan sekolah itu saya gunakan sebagai sumber belajar. Bisa juga memakai sumber belajar dari wali murid yang saya undang sebagai narasumber. Selain itu juga biasanya seperti tadi Bu, saya membuat bahan ajar sendiri yang saya modifikasi, yang saya sesuaikan dengan gaya belajar, potensi anak, minat anak, sehingga anak itu lebih aktif dan menjadi subjek pembelajaran Bu. oh begitu ya Bu ya, luar biasa loh Bu Ulin ini. Eh, Berarti kalau dapat saya simpulkan nggih, jenengan itu lebih nyaman mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi, kemudian eh, dilengkapi juga dengan sumber belajar berupa lingkungan, entah itu lingkungan sekolah maupun lingkungan yang ada di sekitar anak gitu. Jadi Bu, laras Bu, Oh, seperti itu Bu. menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu bisa menghambat eksplorasi murid, Bu? Memang menurut saya ya penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid. Kalau saya pikir-pikir ulang kembali atas apa yang disarankan oleh Pak pengawas sekolah memang benar. Buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid, Bu, tapi bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran sehingga konsep-konsep materi yang dipahami bisa lebih tersampaikan dengan baik seperti itu, Bu.
Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi semuanya itu bisa kita jadikan sumber belajar, begitu nggih, Bu Ulin? Nggih, semuanya bisa Termasuk kita buku jadikan sumber teks, belajar. nggih. Jadi Nggih, nggih. semakin banyak buku sumber belajar yang kita gunakan, maka hasilnya akan lebih maksimal dan lebih baik untuk anak. Ngoten nggih, Bu? Nggih, leres Bu, seperti itu. Ya, jadi sekarang Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini ya Bu, yang pertama tentu saja saya akan menghadap kepala sekolah saya. Ya. Saya akan menyampaikan permohonan maaf karena secara tidak langsung saya telah membuat kecewa Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, tentu saja saya itu ingin bertemu langsung Bu sama Bapak Pengawas untuk menjelaskan secara real, secara detail, face to face masalah ini agar bisa cepat selesai Bu dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Oh, begitu ya. Ya. Kira-kira Bu Ulin, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas? Oh iya Bu, sebenarnya tadi setelah supervisi akademik itu memang Bapak Pengawas melakukan refleksi. Tapi itu cuma beberapa menit saja Bu, karena tiba-tiba itu ada telepon darurat. Kemudian yang telepon itu mengharuskan Bapak Pengawas untuk segera meninggalkan sekolah kami. Jadi untuk refleksinya itu belum berjalan secara maksimal. Sehingga Iya. ketika saya ada kesempatan nih, ketika saya dipertemukan lagi dengan Bapak Pengawas sekolah, maka yang pertama otomatis saya akan minta maaf Bu, ya kan, Ya. karena secara tidak langsung kan saya telah membuat kecewa beliau. Kemudian saya juga akan menyampaikan permasalahannya, menyampaikan alasan mengapa saya itu jarang sekali menggunakan buku teks, dan tentunya setelah ini saya juga berjanji itu Bu akan menggunakan buku teks untuk memperkaya sumber belajar selain dari internet, video pembelajaran, eksplorasi lingkungan, dan yang lainnya, karena saya sadar bahwa buku teks itu mampu mengeksplorasi materi kepada anak sehingga sumber belajarnya itu lebih lengkap. Itu Iya. Jadi lengkap sekali ini rencana Bu Ulin ya. Kemudian Bu, ini saya pertegas lagi. ya. Menurut Bu Ulin, komitmen apa yang ada pada diri Bu Ulin karena masalah mengenai supervisi ini? Jadi apa yang menjadi komitmen Bu Ulin nanti selanjutnya? Oke, berarti komitmen saya ya Bu ya selanjutnya ya Bu ya, Yeah. atas supervisi ini akhirnya saya bisa merefleksikan diri saya terhadap penilaian dari orang lain, karena kalau kita menilai diri kita sendiri kan lebih condong ke penilaian yang subjektif. Iya. Atas dasar penilaian dari orang lain, terutama Bapak Pengawas sekolah, beliau yang lebih berpengalaman di dunia pendidikan, maka rencana yang akan saya lakukan ke depannya sebagai perbaikan pembelajaran yaitu saya akan membuat sebuah rencana pembelajaran Bu yang menggunakan berbagai sumber belajar termasuk juga buku teks untuk memperkaya siswa dalam mengeksplorasi materi, dan sumber belajar itu saya sesuaikan juga Bu dengan gaya belajar anak, minatnya, potensinya, sehingga pembelajaran itu lebih berpihak pada anak. Anak akan merasa senang, anak akan merasa merdeka dalam belajar, dan saya juga akan merasa merdeka dalam mengajar, sehingga dengan rencana pembelajaran tersebut yang mampu mengakomodir kekuatan kodrat anak, baik apa itu kodrat alam dan Kodrat zaman. ya, gitu, diharapkan anak itu menjadi pribadi yang tidak hanya memiliki
kepandaian secara intelektual, namun juga akan memiliki kepribadian yang lebih tangguh, lebih mantap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Bu. Luar biasa ini Bu Ulin. Jadi saya sangat mendukung apa yang Bu Ulin rencanakan. Semoga semuanya berjalan lancar nih Bu, dan semuanya sesuai dengan harapan. Kira-kira Bu Ulin, jenengan tadi sudah mendapatkan solusi belum dari pembicaraan dan dari obrolan kita hari ini? Iya Bu, solusi yang sudah saya dapat, otomatis saya dapat solusi Bu. Saya terima kasih sekali atas waktunya ya Bu, sehingga saya ada gambaran apa yang harus saya lakukan, apa yang harus spesifik yang harus saya lakukan pertama, sehingga permasalahan itu akhirnya sudah saya dapatkan solusinya, dan akan segera saya laksanakan Bu, agar tidak berkepanjangan sehingga tidak akan mengganggu aktivitas saya yang lainnya. Oh iya, ya. Demikian Bu Ulin. Atau ada yang mau disampaikan lagi Bu Ulin? Tidak ada Bu, Oh tidak cukup ada. saya sudah mendapat Karena solusi ini atas sudah masalah. sudah waktunya masuk kelas nggih Bu nggih? J. Iya. Oke, sekali lagi saya terima kasih ya Bu Yuli atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi guru yang sebagai pemimpin pembelajaran yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Yuli ya. Iya, amin Bu Ulin. Tetap semangat ya Bu Ulin Iya, ya. iya, iya Bu, terima kasih. Monggo Bu Oke. Ulin, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Ini rekod